Selamat malam. Jadi teman-teman, kemarin saya baru pulang dari Bima, kemudian saya ke Udunara, ke Pulau Udunara, dan kemudian ke Pulau Lembata. Yang saya lihat lokasi 3 itu, Lembata dan Udunara parah. Kemudian saya juga mendapat laporan ada dari Alor, Kabupaten Alor, itu juga ada di Pulau Pantar, itu juga kondisinya berat. Kemudian saya juga dapat laporan dari Bupati Sumba Timur yang komunikasinya belum bisa terlalu baik. Kemudian dari Ende dan Malaka yang saat ini juga banjir tinggi. Nah, dari melihat itu kemudian saya berpikir karena banyak sekali rumah yang rusak, saya pikir bagaimana kalau kita bisa menggalang bantuan dari para dermawan yang bisa bantu. Nah, kebetulan kita kenal dengan startup Kita Bisa. Ini anak muda Mas Timi dan kebetulan namanya tadi Yofi Andovi ini kebetulan dari Maumere, dari mereka asalnya dari sana yang membantu kami. Lumayan ternyata saya baru kontak itu baru kemarin. Ternyata mereka hasilnya cukup banyak sekali. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengusaha juga dari Aman Mineral. Nah, juga membantu, tapi barangnya karena ada dekat di Lombok sana langsung dikirim nanti. Nah, kemudian ada Ibu Messi dan Pak Chan, ini adalah Mixed Merit Association. Jadi percampuran pernikahan Korea Indonesia. Jadi mereka juga membantu, ada beberapa barang. Nah, besok pagi jam 5 saya akan berangkat kembali. Sebetulnya saya hanya pulang untuk menyelesaikan administrasi kantor. Saya balik lagi besok jam 5 pagi karena masih banyak daerah yang saya khawatir belum tersentuh, terutama kebutuhan makanan. Jadi kenapa besok pagi kami balik lagi ke sana membantu bahan-bahan makanan, dan permintaan mereka ada alat berat. Karena alat berat itu untuk mencari jenazah-jenazah yang belum ditemukan, karena selama ini mereka bekerja manual. Jadi karena itu sekarang lagi kami cari cara bagaimana alat berat itu bisa juga kita bantukan di mereka. Selain itu kami juga membawa selain makanan, obat-obatan, dan alat berat mungkin belum bisa besok. Tapi kita upayakan secepatnya, dan peralatan lain, jadi senso. Jadi kemarin saya lihat di juga foto-foto di Alor. Di Alor sudah kita bagi bahan makanan. Meskipun kami belum bisa ke sana. Yang Sumba Timur tadi pagi, tapi ternyata korban pengungsinya cukup banyak sehingga kurang. Kita akan kirim kembali. Nah, kita juga membawa peralatan senso untuk alat potong pohon, karena selama ini pohon-pohon itu menutup jalan akses utama. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Bu Risma, saya Amri Bu dari Republika. Kan kabarnya memang warga di sana sempat mengeluhkan lambannya bantuan begitu, sampai ada yang katanya sempat menolak karena mungkin aparat perangkat di sana yang menjadi kendala. Nah, ini gimana Bu untuk menjadi solusi ke depannya?
Jadi yang pertama itu memang kenapa terlambat? Kayak saya tuh terhambat karena cuaca. Jadi kemarin kan kita bawa barang turunnya di Maumere. Nah Maumere jalan darat ke Larantuka, kemudian nyebrang ke Odonara. Nah ini sempat kita nggak bisa nyebrang karena memang cuaca nggak bagus. Waktu itu saya paksakan, kamu sudah pokoknya gimana caranya berangkat nyebrang. Seperti itu. Jadi masalahnya yang terjadi adalah transportasi angkutan barang. Kalau penyediaan barang itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuman tadi karena transportnya sulit, sehingga kita juga kesulitan membawa barang ke sana. Seperti itu. Contohnya misalkan di Adonara. Di Adonara itu tidak ada landasan misalkan digunakan untuk landasan pesawat, nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus mengangkat barang itu dengan barang dengan manual seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Saya kemarin jelaskan, saya juga dimarahi kemarin. Ya, saya juga jelaskan bahwa kami bukan tidak mau, tapi nggak bisa kami ke sini. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Odonara, tapi nggak boleh terbang karena cuacanya memang tidak bagus. Jadi saya jelaskan ke warga, terus akhirnya mereka mengerti. Baik, begitu ya. Ada lagi, silakan Mas. Izin Bu Menteri, Irianda dari Kompas TV. Ibu, terkait teman-teman Tagana yang sekarang ada di NTB ataupun NTT, mungkin bisa dikasih pesan bagaimana kemudian agar mereka yang mungkin tengah dan akan pergi ke sana juga ini bisa melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien untuk membantu saudara-saudara yang di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin juga mereka kagok ya, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu. Ada beberapa memang kemudian saya ajarkan bahwa tidak boleh kita menunggu. Kita harus proaktif kalau di bencana itu, tidak bisa kita nunggu-nunggu. Jadi saya jelaskan begitu, kita ajari. Alhamdulillah saya tinggal itu mereka sudah bisa berjalan. Karena memang peralatan sendiri sangat terbatas sehingga saat kemarin ini kita bawa kompor. Jadi kemarin kesulitan, tidak ada kompor dari gas. Lah kan lama masaknya, padahal yang dimasak ribuan, kalau hanya pakai minyak tanah kan lama. Sehingga kemarin beli kompor, baru dipakai karena kompor yang untuk rumah tangga itu kemudian ambles gitu. Nah ini kami juga bawa kompor ke sana untuk besok pagi. Sehingga dengan harapan mereka bisa gunakan. Tapi ini nanti teman-teman kalau mau lihat barangnya ada di mana? Loh, udah kamu kirim ke sana? Udah dibilang, hah? Ya barang sudah di sana. Seperti itu. Ada catatannya barang ya yang mau kita bawa barang, besok. apa saja barang? Apa? Ya kemarin saya sampaikan masa iya nanti kalau lama harus makan mie instan terus gitu. Akhirnya saya sampaikan kemarin kita belikan telur terus gitu. Akhirnya kita belikan abon, kemudian ada kering tempe, ada kering kentang, seperti itu. Ya. Ini terkait juga dengan bahan makanan, terus beberapa bahan yang tadi Ibu sebutkan kayak kurangnya kompor dan lain-lain. Sebenarnya mungkin tenaga teman-teman Tagana di sana udah ada, tapi tadi sumber daya barang-barangnya masih belum. Kira-kira kalau dari Kementerian Sosial, platform atau link apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mungkin mau membantu makanan atau mungkin barang-barang yang bisa melalui Kementerian Sosial nantinya. Makasih Bu. Ya, jadi kami berharap kalaupun toh kita mengirim makanan, itu bisa makanan jadi, kemudian juga bisa pakaian, bisa juga kasur lipat itu, kemudian bisa untuk makanan anak, biskuit seperti itu. Jadi itu menurut saya akan sangat bermanfaat karena rata-rata mereka kan itu terkena banjir bandang begitu sehingga mereka butuh untuk tempat tidur, mereka bisa tidur dan sebagainya.
Selama ini ya mereka menggunakan seadanya begitu. Dan itu campur dengan lumpur begitu. Nah, jadi kalau ada yang mau membantu, silakan. Kalau misalkan akan sangat membantu kalau itu berupa makanan yang siap untuk dikonsumsi. Makanan anak berupa biskuit-biskuit seperti itu, kemudian juga pakaian-pakaian baik untuk dewasa maupun anak-anak. Meskipun kami kemarin juga membawa pakaian dan selimut serta kasur, tapi itu masih menurut saya masih kurang gitu. Karena kita pun punya keterbatasan sehingga ada beberapa barang kita yang harus kita tinggal karena kita tidak muat untuk mengangkut itu semua. Seperti itu. Bisa melalui kami, bisa melalui. Ya, nanti kami akan buatkan posko di sini, nanti untuk telepon saya akan siapkan. Terus terang, karena saya melihat begitu banyaknya yang terdampak, sehingga menurut saya inilah wujud kepedulian gotong royong kita untuk membantu saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya, baik, silakan. Izin Bu, Fadli dari CNN Indonesia. Hanya ingin menegaskan Bu, mengingat medannya yang cukup berat dan beberapa wilayah harus di cover, itu apakah dari Kementerian Sosial itu ada prioritas daerah-daerah tertentu, maksudnya urutannya atau seperti apa? Dan mengenai transportasi, apakah memang untuk mengakses daerah-daerah yang cukup sulit itu, apakah diperlukan kecepatan misalnya dengan melalui udara seperti helikopter dan segala macam, dan transportasi lainnya gitu Bu? Betul, kalau untuk urusan bencana kita nggak boleh ada prioritas karena ini menyangkut nyawa dan menyangkut kebutuhan. Terutama kemarin ada ibu mau melahirkan, terus kita bawa terbang yang melahirkan itu ke Larantuka. Jadi yang pasti kita semua kalau bisa kita bantu secepatnya. Jadi kita bantu, bahkan kita ada kirim barang dari Surabaya. Karena kalau dari Surabaya beda 1 jam kalau dari Jakarta. Jadi kalau yang bisa kita kirim dari Surabaya kita kirim. Kalau bisa kita kirim dari Jakarta, kita kirim dari Jakarta seperti itu. Nah, kemudian bukan karena saya dari Surabaya, karena memang lebih dekat. Dan di sana juga ada angkutan-angkutan yang bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah tadi memang kita gunakan sebagian, kalau yang urgen kita gunakan pesawat. Jadi seperti besok kita gunakan Hercules karena kita ngangkut barang bukan hanya manusia tapi juga barang, sehingga kita meminta bantuan dari Bapak Panglima TNI untuk Herculesnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa sepenuhnya kita rely on pesawat karena ada terbatasan. Jadi ada yang memang mungkin ini kita lewat darat, kita sudah menghubungi perahu yang akan nyebrang ke Udunara, dan nanti kita lihat ke Sumba Timur yang kemarin kita kirim barang itu dari Surabaya langsung diangkut pakai pesawat di Sumba Timur. Seperti itu. Baik, ada lagi? Bentar ya. Ini aja. Bu Risma, saya Lusius Genik dari Tribun News. Bu, berdasarkan catatan BNPB, itu ada banyak desa dan juga kecamatan yang terisolir akibat jembatan putus atau enggak tanah longsor. Bagaimana memastikan bantuan itu terdistribusikan secara merata gitu? Kalau boleh tahu juga ada berapa sih jumlah desa kecamatan yang terisolir akibat jalan longsor apa jembatan putus itu, Bu? Aku ndak hafal ya, namanya susah-susah soalnya ngapalin aja susah. Namanya susah Nelu apa gitu, macam-macam. Mohon maaf ya, nanti tak kasih datanya. Tapi aku ndak hafal soalnya. Tapi bahwa meskipun jembatan putus, kayak kemarin itu kita masih bisa lewat, tapi meskipun dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki seperti itu. Enggak bisa memang kalau pakai mobil enggak bisa. Jadi tapi masih bisa pakai jalan kaki, artinya distribusi makanan ya seperti itu.
kita kontak kepala desanya, kemudian warganya yang akan membantu mengambil makanan itu dan kemudian dibagi ke warganya seperti itu. Meskipun ada banyak sekali jembatan yang putus betul itu. Seperti Baik. itu. Mas, silakan. Sedikit menambahkan Bu, mungkin ini kan menjadi evaluasi ya Bu, khususnya di kawasan Alor dan sekitarnya begitu, dengan keterbatasan dan segala macamnya. Kira-kira dari Kemensos apa nih yang perlu dievaluasi untuk kedepannya apabila ada bencana di wilayah tersebut, kejadian keterlambatan, akses fasilitas dan segala macamnya itu bisa lebih cepat diatasi begitu Bu. Ya tadi maunya, ya ini kan pikiranku aja ya kan. Misalkan, tapi kami nggak punya anggarannya di kementerian kami. Hanya kemarin tadi saya sampaikan ke Mas Timi, kita bisa ya, Mas kalau itu seandainya kita punya kapal Roro gitu, ferry Roro yang gede, bisa untuk menumpang manusia penumpang, kemudian bisa untuk barang yang nanti dikelola antar daerah di situ, maka kemungkinan kita akan bisa terbantu. Cuman tadi dicek berapa harganya, ya lumayan gitu ya, harganya lumayan. Tapi saya yakin mungkin kita bisa nanti, cuman butuh waktu kita mengumpulkan uang itu untuk kita bisa membantu warga di sana yang nanti mungkin bisa menghubungkan antar pulau. Jadi contohnya Alor itu ada Kabupaten Alor pulau sendiri, ada Pantar itu bagian dari Alor, itu pulau sendiri. Jadi kayak case-nya Odonara itu sebetulnya induknya ibu kota kabupatennya itu ada di Larantuka. Itu harus nyebrang gitu. Jadi pulau-pulaunya banyak sekali. Jadi karena itu mungkin akan bantu kalau kita punya kapal seperti itu. Nanti kita kumpulin lah sumbangan. Ya. Dibantu teman-teman media. Baik, kita beri kesempatan buat kita bisa ya Bu. Ya, Mas Timi, silakan Mas Timi. Ya, selamat malam teman-teman. Kenalkan saya Timi dari Kita Bisa. Mungkin singkat aja, nggak apa-apa Mas, sudah. Oh iya. Ya singkat aja tadi menyambung Bu Menteri karena bicara tentang gotong royong. Sejak viral mungkin terima kasih juga bantuan teman-teman media di hari Minggu kemarin. Lebih dari 100 penggalangan dana dibuat di Kita Bisa. Dan per malam ini tadi saya cek donasi masyarakat yang terkumpul sudah 6,4 miliar. Dan itu tentunya sumbangan dari puluhan ribu orang baik masyarakat di luar sana. Dan ini digalang oleh banyak pihak ya, ada komunitas, ada yayasan, ada individu, ada teman-teman konten kreator gitu. Dan ini bukti bahwa kita bersolidaritas dan bergotong royong di saat yang membutuhkan gitu. Dan mungkin saat ini juga salah satu yang sangat aktif menyuarakan tentang Indonesia Timur, tentang keadilan, tentang persatuan dan lain-lain. Salah satunya ada teman-teman konten kreator Jovial dan Andovi yang besok akan berangkat juga sama Bu Menteri ke Flores, yang mungkin bisa share juga sedikit, silakan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Andovi Dalopes dan ini kakak saya Jovial Dalopes. Kami berdua konten kreator dengan channel Skinny Indonesian 24. Almarhum Papa itu dari Maumere, dari Flores, dari Nusa Tenggara Timur. Dan kami sadar bahwa bagi mereka yang mempunyai suara, bagi mereka yang mempunyai influence, itu seharusnya menggunakannya sebaik-baik mungkin untuk give a voice atau suara atau perhatian terhadap apa yang terjadi di NTT. Jadi kalau bukan kita yang asli orang NTT, siapa lagi? Jadi saya dan kakak saya Kajo berusaha sebaik mungkin lewat Instagram kita, lewat sosial media kita untuk memberitahu bahwa look teman-teman Indonesia, mau kita orang timur, mau kita orang barat, mau orang apapun, mari kita membantu mereka yang membutuhkan kita. Jadi itu dari saya, Kajo. Kalau dari saya sih sederhana aja, kita ingin mendorong dan juga mengajak seluruh konten kreator untuk fokus juga kepada masalah ini. Karena ya fokusnya kan bisa teralihkan ke hal-hal lain ya, tapi ini yang lumayan
sangat amat genting di negara ini sekarang adalah masalah ini. Jadi saya minta teman-teman konten kreator kita, teman-teman konten kreator di Indonesia untuk lumayan menggaungkan masalah ini. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Timi dan Lopez bersaudara, gitu kan, atau kepada Bu Menteri? Silakan, ada rekan-rekan? Cukup ya? Baik, terima kasih Bu Menteri. Ada yang mau disampaikan penutupnya sebagai kata? Saya kira teman-teman terima kasih semuanya. Jadi ini saya berupaya supaya secepatnya mereka kembali. Makanya kita akan hitung berapa misalkan kerusakan rumah dan kemudian apa yang bisa kita bantu untuk mereka dengan bersama-sama seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih.